Akidah mereka yang keempat, pengkafiran terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka menyatakan bahwa para sahabat Nabi secara keseluruhannya kecuali beberapa orang saja, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Abu Dhar, Salman Al-Farisi, Miqdad, ini yang dikecualikan oleh Syiah yang tidak kufur. Selebihnya telah murtad, keluar dari Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh orang-orang munafiqun. Seorang tidak akan jadi Syiah kalau dia tidak mempunyai akidah pengkafiran atau mencaci maki para sahabat secara keseluruhannya atau sebagiannya atau seorang saja. Yang membedakan, yang prinsip sekali di antara kita dengan mereka adalah as-sahabah. Karena itu orang-orang Syiah sangat membenci dan murka dan marah terhadap para sahabat. Karena kalau seorang mau menghancurkan Islam dari dalam, dia caci maki para sahabat, dia kritik para sahabat, dia membuat tashkik, keraguan di hati kaum muslimin terhadap ketikohan para sahabat. Karena yang menyampaikan kepada kita, yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita tidak lain melainkan para sahabat. Kalau kita telah ragu terhadap para sahabat dan mengkafirkan mereka, dengan sendirinya kita akan tolak apa yang mereka sampaikan. Ini tujuan Syiah. Keji atau tidak? Dengan berbagai alasan mereka, mereka murtadkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tercantum di seluruh kitab mereka. Hatta kitab lughah mereka pun ada caci maki terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Bahkan ada doa mereka, wiritan mereka yang tetap pagi dan sore, Allahumma la'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Siapa dua berhala Quraisy? Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pada zaman kita sekarang ini, cara dakwah mereka, saya akan beritahukan kepada ikhwan, tidak langsung mengkafirkan seluruh para sahabat. Tetapi qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit, satu demi satu para sahabat dipretelin, dicaci maki dan mula-mula dikritik. Sampai akhirnya mengeluarkan mereka dari Islam dan menyatakan munafik. Tidak langsung secara keseluruhannya, karena mereka mengetahui bahwa kita di Indonesia sini, kaum muslimin dari dulu sampai sekarang mencintai dan sangat mencintai para sahabat Nabi. Tidak kita ucapkan, melainkan kita iringi dengan kalimat radhiyallahu anhu, sesuai dengan firman Allah yang Allah telah nyatakan radhiyallahu anhum. Karena itu cara mereka pelan-pelan. Dan dicari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan sunnah Rasulullah. Mulai dia mengkritik sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang sesudahnya dan seterusnya dan seterusnya. Bersamaan dengan itu, mereka kritik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan dua kitab sahih yang kita cintai, Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Tetapi kalau kita buka kitab-kitab mereka, maka kita akan dapati terutama yang sering mereka caci maki adalah Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Terutama tiga orang sahabat besar yang menurut mereka telah merampas hak Ahlul Bait. Baca kitab Kashful Asrar, menyingkap hal-hal yang tersembunyi, oleh Khomeini. Tadi saya lupa menerangkan bahwa kitab Hukumatul Islamiyah dikarang oleh Khomeini. Kitab Kashful Asrar yang dikarang oleh Khomeini, terdapat di situ pencaci makian terhadap tiga khalifah besar. Abu Bakar, Umar, Uthman telah merampas hak Ahlul Bait. Ini cara mereka pada zaman kita sekarang ini. Cara yang kedua, mereka mulai menerangkan kepada kaum muslimin pembagian sahabat. Menurut mereka, ada sahabat yang betul-betul sahabat, ada sahabat yang munafiqun,
yakni pura-pura menjadi sahabat, sebetulnya mereka orang-orang munafikun. Ini model Syiah pada zaman mutaakhir ini. Diajak kaum muslimin sedikit demi sedikit. Diajak pemuda-pemuda Islam sedikit demi sedikit untuk mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum. Kepada mereka ini dan kepada siapa saja yang mencaci maki para sahabat, perlu diketahui bahwa ahlu sunnah tidak mengangkat para sahabat dalam arti tidak memaksumkan para sahabat. Para sahabat sama seperti kita, dapat berbuat kebaikan, dapat berbuat dosa. Mereka tidak lepas dari dosa. Tetapi kita tidak menuduh sebagaimana Syiah menuduh para sahabat. Kita memuliakan mereka karena Allah telah perintahkan memuliakan dan Allah puji mereka. Rasulullah larang kita mencaci maki mereka. La tasubbu ashabi. Jangan kamu caci maki para sahabat. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai derajat mereka satu mud, meskipun setengah mud tidak sampai derajat mereka. Satu mud itu segini. Setengah mud saja tidak sampai derajat mereka. Demikian kata Nabi SAW. Apakah kita akan mencaci maki orang yang Rasulullah larang kita mencaci maki? La tasubbu ashabi. Hadis tersebut sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah telah menyatakan kepada kaum muslimin dengan perkataan yang sangat masyhur sekali yang mewakili para ulama kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apabila engkau melihat seorang yang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah sesungguhnya orang tersebut adalah zindiq. Kata Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak dari Rabb, dan janganlah engkau sekali-kali menjadi orang yang ragu. Wal Qur'anu haqqun. Wal Qur'an haqqun. Dan Quran adalah satu kebenaran. Wa innama adda ilaina hadzal Qur'an was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang menyampaikan kepada kita, yakni yang menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah kepada kita ialah para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lain. Yang menyampaikan dari Rasulullah Al-Quran dan sunnah beliau para sahabat Nabi. Kemudian diikuti oleh tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang sesudah mereka sampai pada zaman kita sekarang ini dan seterusnya ila yaumis sa'ah. Wa innama yuriduna an yajrahu syuhudana. Yang mereka kehendaki, yakni tukang caci maki para sahabat yang mereka kehendaki ialah untuk membatalkan persaksian kita terhadap para sahabat, bahwa para sahabat adalah adil, udul, diterima riwayatnya tanpa diperiksa lagi. Ijma'ul ummah, ijma' umat Islam. Maksud mereka untuk membatalkan, yang mereka kehendaki untuk membatalkan persaksian kita terhadap para sahabat, akan kesiqahan, terpercayanya para sahabat. Apa tujuan akhir mereka? Kata Al-Imam Abu Zur'ah, liyubtilul kitab was sunnah, supaya mereka dapat membatalkan Alkitab was sunnah. Yani kalau para sahabat telah kita jauh, telah kita cela dan caci maki dan ragukan riwayatnya, niscaya kita akan membatalkan apa yang mereka sampaikan, yaitu Alkitab was sunnah. Ini tujuan kaum zindiq. Minhum, di antara mereka Asy-Syiah. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Jar terhadap mereka
celaan terhadap mereka, kata Imam Abu Zur'ah, lebih utama karena mereka adalah orang-orang yang zindik. Demikian Imam Abu Zur'ah. Sejak 1200 tahun lebih yang lalu, beliau telah menyampaikan ini kepada kaum muslimin, telah memperingatkan kaum muslimin. Imam Abu Zur'ah adalah tilmid, murid Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah. Perkataan Imam Abu Zur'ah ini diriwayatkan oleh hampir seluruh kitab-kitab Ahlu Sunnah. Di antaranya silahkan saudara-saudara membacanya di kitab Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Kifayah fi Ilmi Al-Riwayah. Al-Kifayah fi Ilmi Al-Riwayah. Atau langsung kepada kitab Abu Zur'ah tentang masalah jar wa ta'dil. Bahkan yang sebelum Abu Zur'ah, yaitu Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu telah mengatakan, yakni istinbat, mengeluarkan hukum berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Fath. Allah berfirman, liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kafirin. Orang-orang kafirin murka dan membenci para sahabat. Liyaghidha bihimul kuffar. Berdasarkan ayat yang mulia ini, Imam Malik mengeluarkan hukum akan takfir, kafirnya orang yang mencaci maki, membenci para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan dengan salah satu perkataan yang sangat terkenal, man ghadha as-sahabah fa huwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa yang ghadha, murka, marah, membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Itu kata Imam Ahlu Sunnah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Baca keterangan dan perkataan Imam Malik ini di kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan akhir surat Al-Fath. Barang siapa yang murka, marah, membenci para sahabat, fa huwa kafirun li hadhihi al-ayah. Maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini.